Mungkinkah seorang rasul yang hebat ini, Rasul Paulus ini ditulis bahwa meninggikan diri? Sama seperti kita semua, Iya. kita juga orang-orang yang sudah bertobat, tapi kita masih ada manusia lama, masih ada kedagingan, masih ada keakuan, masih ada kesombongan. Nah, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Salam jumpa pendengar semuanya, bertemu kembali dalam program Back to the Bible dari Radio Beda. Bertumbuh dalam anugerah masih bersama dengan Pendeta Andi Halim. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa Adelia. Ya, kita pada pembahasan seperti yang sebelumnya menyambung lagi 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 ya Pak ya. Dan kita sempat berdiskusi di akhir perjumpaan yang lalu, mungkinkah seorang rasul yang hebat ini, Rasul Paulus ini ditulis bahwa meninggikan diri. Dan kita penasaran juga ya, sebenarnya meninggikan diri yang seperti apa di 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 ini, supaya aku jangan meninggikan diri. Apa yang dimaksudkan di sini? Ya, tentunya ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi kita tidak hanya membaca untuk ayat 7 saja atau sampai 10, tapi ayat sebelumnya juga kita harus memperhatikan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di ayat 5 ya, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahan. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, ya, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Nah, apa yang dialami oleh orang ini, yaitu Rasul Paulus sendiri. Nah, itu di ayat keempat dikatakan, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Nah, ini hal yang sangat spektakuler sekali. Ya. Lalu di ayat 2 juga kita lihat lagi, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, jadi ini pengalaman-pengalaman yang sangat memungkinkan kita sebagai manusia yang berdosa, yang juga punya kelemahan dan kekurangan, untuk meninggikan diri dengan pengalaman-pengalaman rohani yang kita alami. Nah, itu tidak menutup kemungkinan juga untuk Rasul Paulus. Biarpun dia seorang rasul, tapi Rasul Paulus juga manusia, bukan malaikat. Dan dia juga seorang manusia, meskipun sudah bertobat, tapi dia juga masih punya manusia lama. Sama seperti kita semua, kita juga orang-orang yang sudah bertobat, tapi kita masih ada manusia lama, masih ada kedagingan, masih ada keakuan, masih ada kesombongan. Nah, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahwa ketika dia mendapatkan sesuatu, nah apakah berarti juga dalam kehidupan kita ini kita malah jadi takut ya Pak ya? Wah, takut ini kalau mengerti banyak, kalau tahu banyak, punya pengalaman rohani yang banyak, jadi cenderung meninggikan diri. Sangat mungkin. Tapi kalau sampai takut, itu juga nggak benar, karena pengalaman rohani itu bukan karena kemampuanku. Pengalaman rohani itu karena kasih karunia Allah. Nah, jadi kalau Paulus juga menyadari bahwa dia bisa mengalami itu bukan karena kehebatan Rasul Paulus, tapi karena kasih karunia Allah. Nah, itu juga boleh kita menahan diri ya dari menyombongkan diri, merasa diri hebat dan sebagainya. Karena itu kasih karunia Allah, itu bukan karena kehebatan prestasiku. Sama sekali tidak. Jadi inilah yang bisa menggoda kita. Dan memang seringkali kita itu lupa diri ya. Ya, kalau sudah punya pengalaman-pengalaman hebat, lalu merasa kita lebih rohani dari orang lain, kita suka menghakimi atau merendahkan. Nah, itu yang Paulus bisa alami. Dan dikaitkan di kalimat yang sebelumnya, seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Berarti apakah ini bentuk sesuatu yang upaya untuk tidak meninggikan diri, ini adalah sesuatu yang buruk berarti Pak? Ya. Yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus ini. Nah, ini adalah suatu tindakan Tuhan ya, yang mau mendidik Rasul Paulus untuk menghindarkan diri dari kesombongan itu. Menghindarkan diri dari kesombongan, dan nanti ini akan dibahas juga di ayat-ayat yang berikutnya ya Pak ya, bagaimana Rasul Paulus menanggapi
gocohan tadi itu. Di situ nanti di ayat-ayat yang selanjutnya ada cukuplah kasih karuniaku bagimu dan selanjutnya mungkin kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya ya Pak, diskusi kita yang berikutnya, dan kali ini kita fokus pada bagaimana kita tidak meninggikan diri. Berarti kita juga langsung bisa mengaplikasikan ini di kehidupan kita ya Pak ya. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita punya pengalaman, itu bukan berarti kita bisa meninggikan diri, dan justru hati-hati berarti ya Pak ya. Baik pendengar semuanya, kita akan akhiri dulu diskusi kita yang kali ini dalam program Back to the Bible dari Radio Beda. Kita lanjutkan dari pertemuan yang berikutnya. Sampai jumpa.